Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Infinix Note 11 Pro. Sebenarnya saya agak bingung dengan smartphone ini. Membawa versi Pro, tapi spesifikasi yang dibawa tuh hampir sama persis dengan Infinix Note 11S. Perbedaan yang paling mencolok ya kalau saya baca dari GSM Arena hanya pada kameranya saja. Tapi nih ya, terlepas dari itu semua, saya akan tetap membahas smartphone ini. Dimana nanti akan saya bagikan apa sih kekurangan dan kelebihan dari smartphone ini, plus apakah beli Infinix Note 10 Pro atau Infinix Note 11S. Seperti biasa nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya. Buat kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, saya mulai pembahasan smartphone ini dari poin kekurangannya. Menurut saya, kekurangan smartphone ini hanya satu, yaitu ketidakhadiran NFC. Memang sih fitur tersebut bukan termasuk fitur ataupun teknologi baru ya. Dan belum juga semua orang kayaknya membutuhkan yang namanya NFC. Tapi saya yakin deh, suatu saat buat kamu yang belum membutuhkan NFC, pasti kedepannya akan butuh yang namanya NFC. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mengalaminya. Ya, seperti contoh, beberapa parkir di mall sudah menggunakan pembayaran via e-money. Ya, jadi NFC-nya sangat berguna. Apalagi rata-rata smartphone yang 2 juta pun, bahkan saudaranya Infinix Hot 11S itu sudah membawa NFC multifunction ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, kekurangan smartphone ini tidak ada NFC. Nah, lalu bagaimana nih mengenai panel layar yang dibawa? Kalau kita lihat pada Infinix Note 11 itu menggunakan panel AMOLED, tapi smartphone ini menggunakan panel IPS. Walaupun layar Infinix Note 11 Pro tidak menggunakan yang namanya panel AMOLED tapi menggunakan panel IPS, buat saya pribadi sih itu bukan menjadi kekurangan. Memang sih saya akui layar dengan panel AMOLED itu lebih enak aja dilihat. Tapi ya untuk smartphone ini saya berani katakan panel IPS Infinix Note 11 Pro berhasil memberikan tampilan warna nggak kalah bagus dari AMOLED. Warna yang ditampilkan tuh terlihat cerah dan sudah pasti ya saturasi warnanya itu terbilang ya tinggi lah ya, nggak pucat. Sangat beda dibandingkan IPS yang pernah saya lihat pada smartphone brand lain di kelas yang sama pastinya. Kontras yang diberikan terbilang bagus, walau tidak sebagus AMOLED. Apalagi layarnya tuh luas banget, 6,95 inch plus resolusinya Full HD+. Tapi nih ya, tampilan layar nih masih terlihat tajam walau PPI yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan resolusi Full HD Plus pada layar lebih kecil. Layar seluas ini tuh enak banget saat saya bermain game hingga menonton film streaming. Layar yang luas sudah pasti berimbas pada smartphone-nya terlihat besar ya. Apakah itu menjadi sebuah kekurangan? Nah, kalau ini ya tergantung selera masing-masing ya. Kalau buat saya pribadi, ini tidak mengganggu sama sekali. Smartphone ini masih nyaman kok saat digunakan atau hanya sekedar digenggam saja. Ini alasannya berkat bodi yang dibawa itu tidak terlalu gemuk, 8,7 mm dengan bobotnya 209 gram. Kenyamanan menggunakan smartphone ini didukung rasio layar memanjang 21:9 sehingga membuat bodinya itu tidak terlalu lebar. Apalagi saat saya genggam, ini bodi padat banget, jadi kesan solid itu langsung terasa. Apalagi nih ya, layar dengan model ponsel sudah dibekali refresh rate 120 Hz, sehingga memberikan tampilan yang jelas jauh lebih halus. Selain di bagian layar, saya juga suka kok finishing back cover yang dibawa. Terlihat berkilau, tapi hadir dengan finishing matte. Jelas, ini tidak mudah meninggalkan sidik jari. Apalagi saat di tangan itu terasa halus, tapi ada kesan kasar juga. Ditambah finishing tulisan Infinix memberikan kesan yang berbeda. Sementara desain modul kotak untuk menempatkan 3 buah kamera dan LED flash menegaskan kalau desain smartphone ini terlihat kekinian. Walau bodi yang dibawa itu memanjang, Infinix berhasil menempatkan sensor sidik jari pada posisi yang pas. Dengan ukuran jari-jari saya yang tidak terlalu panjang, sensor tersebut masih mudah saya jangkau. Saat buka layar kunci, sensor yang dibawa juga terbilang akurat dan cepat. Demikian halnya pada sensor pemindai wajah melalui kamera depan.
Kehadiran Infinix Note 11 Pro ini menjadi jawaban mereka yang senang bermain game, sudah pasti ingin mencari smartphone gaming, tapi budget mereka hanya di 3 jutaan, mentok-mentok di 3,1 juta ya. Maka dari itu Infinix berani memberikan tagline pada smartphone ini, gaming garis keras. Menarik juga nih, apakah kenyataannya smartphone ini benar-benar lancar diajak bermain game? Maka dari itu untuk menciptakan smartphone gaming di kelasnya dan sudah pasti ya agar pengguna juga nyaman saat main game di smartphone ini, selain layar yang luas, smartphone ini didukung chipset gaming baru MediaTek Helio G96 dipadu CPU octa-core, GPU ARM Mali G57MC2 90Hz dan RAM 8GB. Storage-nya lega 128GB dengan UFS 2.2. Kalau storage sebesar itu masih kurang, tambahkan saja microSD pada slot SIM tray non-hybrid. Oh ya, perlu kalian catat juga ya, smartphone ini sudah dilengkapi expanded memory dengan meminjam 3GB dari storage internal. Sejauh ini saya belum menemukan bagaimana cara kerja expanded memory di smartphone ini. Apakah akan langsung menambahkan memori secara otomatis di saat dibutuhkan atau bisa kita atur secara manual. Ya, saya udah cari-cari di pengaturan, belum ketemu. Buat kamu yang sudah menggunakan smartphone ini dan tahu caranya, boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Nah, selama saya menggunakan smartphone ini ya, saya tidak menemukan kendala apapun, khususnya saat membuka aplikasi sosial media, nonton video di YouTube, film streaming, atau hingga apa ya, bisa saya bilang ya, multitasking lah ya. Nah, kalau diajak bermain game juga masih terasa lancar. Saya coba iseng main game PUBG Mobile, masih lancar pada performa grafik smooth, frame rate-nya hanya di ultra saja ya. Terus main game Mobile Legends juga lancar pada grafik pengaturan ultra. Bagian lain untuk mendukung kenyamanan saat bermain game yaitu dengan menghadirkan 2 buah speaker, penempatannya pada sisi bawah dan satu lagi di atas menyatu dengan earpiece. Untuk kualitasnya saya akui bukan yang terbaik. Audio yang dihasilkan tuh terdengar sedikit cempreng dan ya bisa saya bilang sih ini sedikit mengganggu saat mendengarkan musik tertentu ya, seperti genre rock lah saya ambil ya. Tapi masih terdengar nyaman saat saya gunakan bermain game. Walau kehadiran smartphone ini dikhususkan untuk gaming, Infinix tetap memberikan kualitas kamera terbilang cukup bagus baik dari kamera depan maupun belakang. Secara angka nih ya, sebenarnya kamera utamanya itu beresolusi 16 megapiksel. Berkat proses pixel binding bisa menghasilkan foto berkualitas 64 megapiksel. Foto-foto dari kamera utama mampu memberikan detail yang cukup, terlihat terang dengan warna yang saturasinya itu sudah pasti lebih tinggi dibandingkan warna objek foto. Ini berkat AI yang tidak bisa dimatikan. Karena AI juga membuat tone warna pada foto yang dihasilkan itu cenderung ke warm ya. Kekurangannya sih di kondisi tertentu nih ya, AI kamera itu bekerja terlalu berlebihan. Misalkan ya, pada foto seperti ini, foto kanan itu hasil dari kamera tele 2 kali zoom. Dan seperti itulah keadaan sebenarnya saat saya mengambil foto. Nah, yang kiri ini foto dari kamera utama. AI itu berusaha menerangkan foto, tapi menurut saya sih jadi terlihat kurang bagus ya. Itu menurut saya. Kalau menurut kamu bagaimana? Ya, boleh share pada kolom komentar di bawah. Ini dia hasil perekaman video dari kamera belakangnya ya, untuk di lensa utamanya, dimana untuk steady-nya saya nonaktifkan. Seperti ini dia. Ini hasil perekaman video dari kamera depannya, dimana ultra steady saya aktifkan ya. Ya, sama seperti kamera belakang, ketika ultra steady diaktifkan, hasil videonya tuh sedikit di crop ya. Jadi sehingga memberikan kualitas video yang stabil. Seperti ini perekaman video dengan efek bokeh saya aktifkan. Sebelum merekam, efek bokehnya itu tingkatannya bisa kamu atur. Untuk video ini di angka 35. Dan lebih bagusnya lagi, fitur ini juga bisa digunakan melalui kamera belakang. Buat saya sih ini fitur yang menarik karena
belum banyak brand-brand lain di kelas yang sama ya memberikan fitur seperti ini. Bahkan fitur ini juga pernah saya temukan di Infinix Hot 11S NFC. Nah, menurut kamu bagaimana? Kalau buat saya sih ini fitur yang bagus. Demi mendapatkan pengalaman lebih lama saat menggunakan smartphone ini, khususnya saat bermain game, Infinix Note 11 Pro dibekali baterai sebesar 5000 mAh. Daya tahan baterai terbilang cukup berguna ya untuk penggunaan saya sehari-hari. Screen on time yang saya dapat itu hampir 5,5 jam. Itu juga pemakaiannya ya terbilang ekstrim ya, seperti bermain game Mobile Legends, dan saya coba Genshin Impact, nonton YouTube, hingga menggunakan kamera untuk merekam video time-lapse. Jadi akan bisa bertahan lebih lama jika penggunaan saya lebih santai. Oh ya, mengenai main game Genshin Impact, saya sih nggak terlalu fokus juga ya, hanya coba-coba aja ya. Saat saya main game itu ya sudah pasti yang namanya frame drop itu akan muncul ya, itu tidak bisa dihindari. Begitu juga suhu smartphone juga terbilang panas. Nah, kembali lagi sekarang ke pengisian baterainya nih. Dengan supercharge 33 watt lebih dari cukup karena mampu mengisi baterai hingga penuh kurang dari 2 jam. Lebih tepatnya sih kisaran 1,5 jam hingga 1 jam 40 menitan. Terakhir, di bagian software, Infinix Note 11 Pro hadir membawa tampilan antarmuka XOS 10.0 berbasis Android 11. XOS 10.0 memberikan tampilan jauh berbeda dibandingkan XOS sebelumnya. Bagus atau tidak, semua tergantung selera. Kalau buat saya sih nggak ada masalah sama sekali. Setidaknya saya menghargai usaha Infinix memberikan tampilan antarmuka yang baru dengan memberikan lebih banyak fitur. Sekarang masuk kesimpulan. Menurut saya Infinix Note 11 Pro termasuk smartphone yang bagus di kelasnya. Apalagi kelebihan yang dibawa itu sangat berguna buat kamu yang senang bermain game. Seperti chipset gaming untuk smartphone di kelas menengah, lalu layar yang luas, speaker dengan hadirnya dual speaker maksud saya, plus daya tahan baterai yang bisa saya katakan cukup bisa diandalkan. Dan bisa juga saya katakan seharusnya versi Pro yang ini nih ya, tidak perlulah ada. Buat saya sih Infinix Note 11S aja sudah cukup. Atau bisa saya bilang sih versi Pro-nya itu membawa spesifikasi Infinix Note 11S. Ya, alasannya sudah jelas karena perbedaan paling mencolok itu hanya di kamera saja. Ya kalau hanya di kamera ya buat apa ada versi Pro? Biasanya kan antara versi Pro dan non Pro itu kan perbedaannya ya biar sangat terlihat itu di sisi performa, tapi ini tidak, dengan harus membayar 300.000 tapi spesifikasi sama ya. Jelas saya akan membeli Infinix Note 11S. Terus kenapa saya beli smartphone ini ya? Karena ya versi Pro yang pertama kali keluar, baru yang versi 11S ya gitu, biar ada bahan buat review maksud saya. Intinya sih gini, kalau kamu orangnya yang benar-benar hanya mengutamakan performa, ya beli aja Infinix Note 11S ya. Kalau kamu memang butuh atau penasaran yang namanya lensa tele itu sebagus apa, atau seenak apa, atau senyaman apa digunakan, ya nggak apa-apa sih beli Infinix Note 10 Pro. Oke, kayaknya sih itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!